Karena kita punya mantan pemain timnas, baik itu Coach Banur ataupun juga Bang Marcus Horizon yang bergabung secara daring. Jadi kita pengen tahu sebenarnya apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh para pemain jika ia ada di masa-masa seperti ini. Hanya beberapa jam dari sebuah laga penting, kemudian juga ketemunya adalah tim besar. Tim yang kalau kata Bang Harimen, wow itu dia. Bang Marcus, apa yang mungkin bisa dirasakan pemain pada saat ini, Bang Marcus? Ya, sebenarnya ya, ini kan pertandingan sudah sampai semifinal, berarti sudah pertandingan yang ke-6 ya. Nah, kita tahu kalau misalkan kalau sudah kita melakukan pertandingan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu biasanya para pemain sudah tidak ada beban, mental sudah makin bagus, apalagi dengan kemenangan seterusnya kan. Tetapi berbeda sama kalau misalkan kemenangannya hanya di penyisihannya sekali menang atau 2 kali kalah, itu kan pasti pertandingan terakhir ketiga ya pasti udah ya karena udah nggak lolos kan. Tapi ini berbeda, saya yakin para pemain dengan pertandingan sampai terakhir ini, saya yakin mental anak-anak udah cukup bagus, cukup kuat, dan mereka tidak akan merasa grogi. Nggak ada grogi berarti pede banget. Bang Marcus, apa pasti pede, percaya diri. Pasti pede, oke. Apa pentingnya, apa pengaruhnya rasa pede ini, kepercayaan diri ini kemudian pada nanti mereka bermain? Halo? Iya, Bang Marcus. Gimana Mbak Putri? Halo? Iya, ya. Apa pengaruhnya rasa pede ini, rasa yakin ini ke cara bermain mereka nanti? Ya, yang pertama pasti dari segi permainan ya. Kalau mereka percaya diri, komunikasi bagus, pasti permainan mereka untuk membuat kesalahan itu tipis ya, kecil ya Pak. Kecuali mereka kalau tidak percaya diri, pasti permainan akan berbeda. Mereka tidak saling percaya sama pemain ini, satu sama lain tidak saling percaya. Tapi kalau mereka percaya diri, pasti semua pemain itu mereka pasti akan gue percaya diri nih, pasti teman-teman juga bermain pun pasti lebih bagus, lebih baik, tidak ada saling menyalahkan, komunikasi bagus, lancar. Paling itu. Baik, Coach Banur, kalau kita lihat kan timnas dulu, baik di berbagai level usia, sering yang namanya melakukan kesalahan-kesalahan dasar. Begitu kan, kesalahan-kesalahan yang nggak perlu kalau kita bilang. Tapi apakah kemarin kemudian kita tidak melihat hal seperti itu lagi? Memang karena percaya diri, keyakinan, atau seperti apa, Coach Banur pandangannya? Cara mainnya sudah berbeda. Saya menggarisbawahi tim ini, di situ ada Jennifer ya, Ivar Jenner sama Nathan Chow-un. Ini dua pemain ini sebetulnya yang betul-betul perannya besar di tim ini, sehingga tim ini bisa bermain seperti yang kita lihat sekarang. Jadi key playernya mereka berdua ini, Putri gitu. Bagaimana alur bolanya, bagaimana mereka sabar ketika membangun serangan, tidak terburu-buru, kata Putri dulu sering salah. Nah, segi positifnya mereka ini pemain diaspora ini, anak-anak kita, pasti karena mereka satu tim, satu hotel, berlatihan bersama, pasti diskusikan. Pasti bicarakan di situ. Nah, ini salah satu segi keuntungannya ketika ada pemain naturalisasi di sana yang pengalaman di Eropa. Itu terbukti gitu di samping behind the team itu sendiri ya, Santayong dan timnya gitu. Sehingga permainan kita, kalau boleh jujur saya katakan, dari penyelesaian grup sampai semifinal kemarin, permainan bola yang indah justru Indonesia. Gitu. Dari beberapa negara yang Coach Banur katakan, atau yang Coach Banur lihat. Kalau ada orang bilang sekarang kalau saya ketemu di jalan, ini Indonesia ini ala-ala Eropa sekarang main bolanya. Dan itu kita nggak pungkiri Bang Harimen. Lawan Korea aja kita possession kita menang loh. Ya, betul. Statistik kita menang. Artinya apa? Ball-nya betul, unggul. Artinya apa? Bahwa anak-anak sudah bisa bermain dengan baik, tidak gampang hilang bola, sabar. Pada saat tertentu mereka melakukan penetrasi dengan timing yang bagus, yang benar. Kalau dulu kan tidak, buru-buru hilang bolanya. Makanya begitu cepat bola hilang. Betul, makanya kalau statistik pasti kita kalah gitu kan, possession. Sekarang kembali Korea aja kita menang loh possession. Harapan saya memang yang dihadapi sekarang Uzbek bukan tim sembarangan juga, reputasinya juga luar biasa. Tetapi sekali lagi ini sepak bola Putri, ya semua bisa terjadi dan anak-anak sudah buktikan itu. Dan sekali lagi
pertandingan seperti ini, di samping kata Marcus Harrison tadi, anak-anak jangan terlalu pede juga gitu kan. Artinya paling tidak nervous untuk pertandingan besok. Betul. Yang paling penting adalah behind the team itu sendiri. Apa sih yang mau dilakukan nanti sama Sintayong dan kawan-kawan untuk anak-anaknya main seperti apa, terus pemilihan pemain siapa yang jadi starter, itu yang paling penting nanti karena pasti di behind the team itu sudah mempelajari semua kelebihan Uzbek dan kelemahan kita. Itu yang paling penting. Kalau Putin nanya kayak apa mainnya, saya Sintayong lebih pintar daripada saya gitu kan. Artinya mereka semua pelajari itu. Mereka pasti meeting. Maksud saya tim Sintayong dan tim kepelatihan itu. Tim kepelatihan. Dan memang harus begitu di dunia pun seperti itu. Begitu juga tim Uzbek pasti juga sudah mempelajari di mana kelebihannya Indonesia dan kelemahan Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Itulah serunya sepak bola, sebenarnya menariknya sepak bola. Betul. Tapi Uzbek kemarin yang seperti di Piala Bung Hardiman kita draw 0-0 perpanjangan Asian Games perpanjangan waktu kita tertinggal 2-0 kalah. Oke. Tapi itu dulu. Cara mainnya pun berbeda. Gitu kan. Betul. Terus ada pemain diasporanya juga sekarang lebih bagus menurut saya. Nathan sama Ivar Jenner. Itu luar biasa menurut saya karena dua pemain ini yang bisa menyeimbangkan tim ini. Tim ini kalau boleh dikata yang bisa mengatur ritme permainannya dua pemain ini sebenarnya Pak Putri. Gitu ya. Kita berterima kasih sama dua pemain ini. Bagaimana mereka berdua ini bisa memanfaatkan kecepatannya Marcelino. Ya, bagaimana mereka ini bisa memanfaatkan di kanan Sulaiman. Wing kanan kita. Si kecil ini siapa namanya? Witan Sulaiman. Ini pemain kecil tapi cepat. Betul. Ini mereka berdua nih cerdik untuk itu gitu. Bagaimana juga ketika Witan Pratama Arhan overlap kapan dia kasih bola, luar biasa mereka berdua ini gitu ya. Di samping itu kita punya center back 3, ada Rizky Ridho, ada Muhammad Ferrari dan Hapner. Betul. Ya. Ketika kita kalah bola, kita bertahan. Dua midfield ini cepat dia membantu untuk bertahan. Betul. Nah itu yang saya pikir tim-tim kayak Jordan juga kesulitan, Australia kesulitan, bahkan Korea pun kesulitan. Betul begitu. Sekali. Nah, karena mereka berdua ini memang pengetahuan bolanya luar biasa, cara mainnya pun luar biasa. Jadi menurut saya, harapan saya, mungkin harapan Bung Hardiman juga, walaupun kita tahu reputasi atau prestasinya Uzbek, tidak ada yang tidak mungkin dalam lapangan hijau. Ya, tidak main bola, olahraga bukan di atas kertas atau matematik 2 tambah 2 sama dengan 4 tidak. Dan mudah-mudahan harapan saya, Bung Hardiman, sejarah akan terjadi dan pesan saya sama pemain jangan mau 4 besar saja. Final bila perlu dan kita insya Allah mungkin Pak Hardiman yang mau ke Perancis nonton Indonesia main di Olimpiade. Sudah nyiapin kostum khusus buat ke Olimpiade. Nanti saya cariin sponsor dia bilang. Oke, Coach Banur. Coach Banur mengatakan bahwa apapun bisa terjadi di sepak bola karena bola itu bundar. Kita juga punya kelebihan untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Uzbekistan. Salah satu kemenangannya itu adalah kita punya begitu banyak supporter yang memenuhi stadion. Stadion yang menjadi tempat berlaga Abdullah bin Nasser bin Khalifah yang katanya Bung Hardiman ini GBK. Apa itu GBK? Nanti Bung Hardiman akan jelaskan kepada kita, tapi setelah jeda berikut ini